Maka amalan hati ini penting, karena terkadang satu amalan hati, ikhwan, itu bisa mengalahkan banyak kebaikan yang dilakukan badan. Satu amalan hati terkadang bisa mengalahkan banyak amalan badan. Saya contohkan sebuah hadis. Ketika Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat seperti ini, tiba-tiba Nabi SAW bersabda seperti ini, "Yadkhulu alaikum min hadzal bab rajulun min ahlil jannah." Kata Rasul, sebentar lagi akan keluar dari pintu masjid yang sebelah sana seorang laki-laki dari penduduk surga. Keluar betul laki-laki itu menjinjing sendalnya sambil rambutnya basah seolah-olah habis wudu. Sahabat heran karena sebagian sahabat kenal orang itu. Salatnya biasa saja sama dengan kami, puasanya biasa saja sama dengan kami, baca Qur'annya biasa saja sama dengan kami. Kenapa pula Rasul mengatakan dia termasuk penduduk surga? Dan itu Rasul ucapkan sampai 3 kali di hari-hari yang lainnya. Sehingga ada anak muda namanya Abdullah ibn Amr ibn As, masih muda. Heran dia ingin mencari tahu kenapa Nabi mengatakan termasuk penduduk surga itu. Maka dia pura-pura bertamu kepada anak muda yang dijanjikan surga itu. Berangkatlah Abdullah bin Amr ini. Sesampainya di rumahnya, dia pun tauriah dan mengatakan, "Ya fulan, sesungguhnya aku ada masalah dengan orang tuaku. Kemudian orang tuaku mengusirku, aku tidak punya tempat tinggal. Boleh enggak aku tinggal bersamamu selama 3 hari?" Kata orang ini, "Silahkan saja." Maka kemudian dia pun menginap selama 3 hari. Lah Abdullah bin Amr ini ingin melihat amalan selama 3 hari apa yang dilakukan orang ini. Bagaimana sholatnya, bagaimana zikirnya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana puasanya, bagaimana ibadah-ibadahnya. Kecewa Abdullah bin Amr, ternyata biasa saja. Sholat malamnya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja. Bahkan banyak sahabat yang jauh menjangkau ibadah orang ini. Tapi kenapa Rasul mengatakan dia termasuk penduduk surga? Ketika sudah 3 hari tidak melihat apapun, kecewa dia, akhirnya dia pun pamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang, dia mengatakan kepada orang itu, "Sebenarnya aku tidak ada masalah dengan keluargaku. Tetapi aku mendengar Nabi SAW bersabda, yadkhulu alaikum min hadzal bab rajulun min ahlil jannah." Akan keluar dari pintu masjid sebelah ini seorang laki-laki dari penduduk surga. Makanya aku penasaran dan aku ingin melihat ibadah apa sebenarnya yang kau lakukan itu. Maka orang ini mengatakan, "Inilah saya, sebagaimana kau lihat, beginilah keseharian saya." Akan tetapi di sini kuncinya. Setiap malam sebelum tidur, aku berusaha untuk menghilangkan kedengkian dalam hatiku terhadap orang-orang yang mendolimiku. Ku maafkan semuanya. Aku tidak pernah menyimpan kedengkian kepada orang lain. Setiap malam aku usahakan, aku keluarkan kebencian, kedengkian kepada manusia. Kata Abdullah ibn Amr, ini yang saya tunggu-tunggu dan ini saya tidak sanggup. Banyak orang yang rajin sholat, banyak orang yang rajin baca Quran, banyak orang yang rajin zikir, tetapi tidak sanggup dia membersihkan hatinya. Makanya amalan hati itu, ikhwatu fiddin, amalan yang sangat penting apabila hati itu diarahkan kepada kebaikan. Tetapi ingat, kalau hati diisi dengan keburukan, maka ada satu amalan hati ini yang sangat bahaya, bisa menghancurkan semua kebaikan kita. Di mana penyakit ini adalah penyakit hati yang Nabi SAW sangat memperingatkan dari umatnya untuk jangan terjangkit penyakit ini. Karena penyakit ini adalah penyakit yang pertama kali Allah dimaksiati di langit. Penyakit ini adalah penyakit
yang pertama kali Allah dimaksiati di bumi. Bahkan penyakit ini bisa memakan seluruh kebaikan kita. Bahkan penyakit ini yang menjadikan Abu Jahal terhalang untuk masuk Islam. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik, terhalang dari keimanan. Bahkan gara-gara penyakit ini perang Yahudi dengan kaum muslimin, perang bersama orang-orang melawan orang-orang munafik. Bahkan gara-gara penyakit ini terjadi pembunuhan pertama di permukaan bumi. Bahkan dengan penyakit ini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam harus berpisah 40 tahun bersama bapaknya Yakub. Dan penyakit ini sangat bahaya sekali. Apa itu? Al-hasadu, penyakit hasad.